Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hamba tersebut? Kata Nabi SAW, Allah sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya dia meninggal dunia. Dia tidak pernah tahu ajal itu kapan datang. Orang yang lalu-lalang depan rumah sakit jauh lebih banyak daripada orang yang sakit di rumah sakit. Artinya orang yang meninggal sehat lebih banyak daripada orang meninggal sakit. Maka kalau kita meninggal dalam kondisi kita sibuk dengan amal saleh, berzikir, baca Quran, umroh, sholat, apa saja, itu kebaikan tentunya. Dan kalau Allah membenci seorang hamba, Allah sibukkan dia dengan kemaksiatannya dan dia tidak terfikir untuk taubat dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pesan kami setelah pulang dari sini, maka jaga ya stabilitas iman kita. Jaga Bapak Ibu sekalian. Dan sederhana, dengan memaksakan diri dan menjaga diri untuk ibadah kepada Allah, sudahlah yang lalu-lalu kelalaian kita lupakan, sekarang kita mulai perbaikin ke depan. Dan juga kita tutup semua pintu-pintu kemaksiatan supaya tidak ada hukuman yang datang kepada kita. Sebentar saya sampai ajal datang dan kita akan saksikan semua janji Allah dan Rasulnya benar. Ya, bagaimana kuburan menjadi taman dari taman surga bagi orang yang patuh, bagaimana jadi lubang dan lubang neraka bagi orang-orang yang kafir. Sebagaimana kita jelaskan waktu Uhud di depan kuburan para syuhada, dan betul-betul surga dan neraka itu ada depan mata. Dan perlu saya digarisbawahi poin penting, surga sudah ada, neraka sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau seorang hamba memohon kepada Allah surga, dalam satu riwayat 3 kali, riwayat yang lain 7 kali, maka surga merespon langsung di saat itu, bahwasanya sambil berkata, ya Allah sungguhnya hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, maka atau ke dalam surga, masukkanlah ia. Dan kalau seseorang berlindung dari api neraka sehari 3 kali dan riwayat lain 7 kali, maka neraka akan berdoa mengatakan, ya Allah hambamu fulan berlindung dariku atau dari neraka, maka selamatkan ia. Jadi semua ini sudah ada depan mata. Dan pernah ada sahabat terbunuh di perang Khaybar. Perang Khaybar ini Bapak Ibu sekalian, lokasinya saya jelaskan waktu di Uhud, sekitar 183 km dari kota Madinah. Satu waktu bila Allah mudahkan Bapak Ibu bisa ikutin program Umroh Sirah Nabawi kami. Nanti itu memang programnya agak panjang, dia sekitar 12 hari. Kalau kita kan sekarang 9 hari, dia 12 hari. Tapi beberapa titik kita ke lokasi. Nah diantaranya perang Khaybar. Memang kita ke benteng-benteng Yahudi sana, kita ceritakan peperangan seperti kita ceritakan waktu Uhud kemarin. Jadi panjang sekali kita menceritakan tentang jenis peperangan atau kronologis peperangan. Nah di perang Khaybar ini ada satu kejadian unik. Ada satu orang Badui, Arab Badui, dia kebetulan ada di lokasi peperangan. Waktu Nabi SAW mengepung benteng pertama Yahudi namanya Benteng Naim. Nah, waktu dia lihat, karena dia orang Arab, ngerti bahasa Arab, dia lihat sahabat ini sholat, membaca ayat, di malam hari juga didengar baca ayat. Dia ngerti apa yang dibaca nih. Dan dia lihat bagaimana akhlaknya umat Islam, dia tertarik. Dia datang kepada beberapa orang sahabat Nabi dan berkata, kalian ini agama apa? Dijelaskan tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah SAW, tentang Al-Quran, surga dan neraka. Orang yang tertarik mau masuk Islam. Dia bilang, saya mau masuk agama kalian. Kemudian juga sempat dia bertanya, apa yang membuat kalian keluar? Kenapa kalian mau berperang? Maka diceritakan, kami berperang adalah untuk menegakkan agama Allah, pahalanya ini dan itu. Kalau kami terbunuh mati syahid, kami akan masuk surga tanpa hisab, bisa menyelamatkan 70 keluarga kami, dan seterusnya. Orang ini mengatakan, saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, silahkan ke depan. Di depan itu ada Rasulullah. Pergilah orang ini ke saf bagian depan pasukan, lalu mengatakan, waktu itu kebetulan Nabi baru berhasil menaklukkan benteng pertama Yahudi namanya Benteng Naim. Di situ ada 9 benteng Yahudi, baru yang pertama yang lolos ditaklukan setelah 43 hari dikepung gitu ya. Nabi lagi bagi-bagi harta rampasan perang, orang ini datang mengatakan, ya Rasulullah saya mau masuk Islam. Dipandulah syahadat. Setelah itu Nabi bilang sama yang bagi-bagi harta rampasan perang, kasih orang ini juga. Karena orang ini masuk Islam di saat pembagian harta rampasan perang. Lalu orang itu bilang begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya masuk Islam supaya saya dapat apa yang sahabat-sahabat Anda ceritakan. Mereka keluar katanya untuk mati syahid. Saya berharap dari benteng Yahudi, karena dia tahu ada 9 benteng Yahudi, Nabi akan serang semua. Dari 8 benteng Yahudi yang sisa itu, nanti ada anak panah Yahudi yang kena di sini, dia tunjuk dadanya sebelah kiri, tembus di sini, ditunjuk bagian belakang, supaya saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur, Allah akan kasih kamu. Kan sudah kita jelaskan di Uhud ya. Orang mati syahid hanya akan dikasih yang betul-betul hatinya mau mati. Kalau kita sedikit ragu, udah nggak dikasih mati sama Allah di saat itu. Karena mati mulia ini. Masuk meninggal langsung diampuni dosanya. Selamat dari siksa kubur, selamat dari timbangan amal hari kiamat.
seterusnya lah sampai masuk surga tanpa hisab. Kecuali dia punya utang, utangnya harus dilunasi dulu. Maka kata Nabi SAW, Allah akan kasih kamu kalau kamu jujur. Ya. Kemudian terjadilah kecamuk peperangan yang kedua, di benteng yang kedua. Sistem orang Yahudi di Khaybar, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka menyerang karena mereka takut berhadapan dengan muslimin, mereka suka melempar anak panah dari dalam benteng keluar. Makanya tadi orang Arab Badui ini waktu dia lihat penyerangan benteng pertama kan Yahudi lempar-lempar anak panah. Jadi dia bilang, saya berharap anak panah itu ada yang lolos kena saya di sini, ditunjuk darahnya sebelah kiri tembus di sini. Subhanallah, orang yang pertama mati orang ini waktu penyerangan benteng yang kedua. Anak panah Yahudi yang kena dia betul-betul di titik yang dia tunjuk. Kena di situ, lo tembus di belakang, mati syahid. Waktu selesai penaklukan benteng kedua, Nabi SAW kumpulin jenazah, ternyata ada orang itu. Nabi bilang, huwa, ini orang yang tadi ini. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Maksudnya baru syahadat nih tadi. Orang ini sudah mati. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah, subhanallah, ya maha suci Allah yang telah yang maha benar dengan janjinya. Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia baru syahadat lalu mati terbunuh, mati syahid. Lalu apa kata Nabi? Ini yang saya ingin saksi bahasannya. Kata Nabi SAW, ketahuilah surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan neraka lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya tali sendal itu melekatkan di kaki kita ya. Tali sepatu, tali sendal. Nabi bilang, maknanya adalah kalau kalian patuh aja, beriman, perintah, sholat, puasa, zakat, haji, kerjain aja itu. Jujur, amanah, tanggung jawab, semua jalan ke tugas sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai kerabat, jalani aja semua, mati pasti masuk surga. Ini nggak ada keraguan. Dan neraka lebih dekat juga. Tinggal zina, bohong, nipu, mencuri, mati masuk neraka, selesai. Nah seperti itulah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin titik beratkan di awal pertemuan kita, coba kita bersabar teman-teman sekalian dalam mengerjakan ketaatan. Dengan penuh keyakinan kalau kita akan dapat benar apa yang dijanjikan, dan tinggalkan maksiat dengan penuh keyakinan juga kita akan selamat daripada mara bahaya yang sudah diancamkan. Nah kurang lebih seperti itu. Nah sudah kami janjikan di Madinah, sesi kedua kita, karena kajian ini kayak bernyambung satu sama yang lain. Waktu di Madinah, kita bahas sayap kehidupan yang pertama yaitu syukur. Selalu lisan kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, kepada Allah SWT, maka Allah benar dengan janji dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 7, potongan ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Sekarang kita bahas sayap kehidupan yang kedua, dan saya sudah bilang waktu itu kalau dua sayap ini berimbang, kehidupan kita akan stabil ya, yaitu bersabar di saat ada ujian. Nah, ini harus berimbang ya. Tidak akan berimbang kehidupan kita kalau ada nikmat, ada pekerjaan, ada pasangan hidup, ada makanan, ada minuman, kita bersyukur. Tapi begitu diuji sedikit sama Allah, cuma flu, cuma demam, udah berkeluh kesah. Maka ini berarti tidak sabar dia, tidak berimbang hidupnya. Seperti pesawat cuma satu sayapnya, ya, nggak berimbang. Orang ini ujian kecil aja sudah mengeluh, apalagi kalau ujian besar datang kepadanya. Nah, atau sebaliknya, orang dikasih kemiskinan, susah, dia sabar. Tapi begitu Allah bukain rezeki, udah mulai ada pekerjaan, lupa, lalai. Seperti kasusnya Qarun. Qarun itu dulunya orang soleh dari Bani Israel, ya, yang biasa kita bilang Indonesia harta karun. Nah, Qarun itu nama dia. Qarun ini nama satu orang di masa itu pengikutnya Nabi Musa yang sangat soleh, miskin dia. Lalu dia bilang kepada Nabi Musa, tolong berdoa sama Allah supaya saya diberikan kekayaan. Lalu Nabi Musa berdoa agar Allah berikan dia kekayaan, lalu diberikan kemahiran bisa bisnis emas. Dari kecil sampai menjadi orang yang paling kaya raya di Bani Israel. Dan uniknya, dia sepakat dengan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa. Dia bukan cuma kufur kepada Allah, tapi dia sepakat dengan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa. Dia yang tidak mau bayar zakat dan segala macam hal yang dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan dia, ditenggelamkan semua dia dengan hartanya. Dan Nabi Musa mengatakan untuk ditenggelamkan. Bani Israel tahu di mana istananya, tahu hartanya semua yang tertimbun. Maka mereka ada yang mencoba gali, ya. Siapa tahu dapat hartanya Qarun, karena dia kalau keluar semua dengan emas-emasnya, dengan perhiasannya, dengan dayang-dayangnya. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, harta itu tidak akan pernah ditemukan selamanya. Sudah Allah tutup. Makanya harta tertimbun kita bilang harta karun, gitu ya. Nah seperti itu. Nah Qarun ini dia waktu beribadah, miskin dia sabar. Tapi begitu Allah bukain pintu rezeki, oh dia kufur. Nah ini karena dia tidak punya sayap syukurnya. Dia bisa sayap sabarnya.
Makanya kita membahasakan dua sayap kehidupan. Selama ini Bapak Ibu punya, maka stabilitas hidup kita akan aman. Oke? Kita sudah rincikan kemarin masalah syukur, sekarang kita bahas masalah sabar. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mau sampaikan dulu poin ini. Ini kita perlu luruskan ya, persepsi di masyarakat kita. Jangan pernah gunakan kata-kata sabar ada batasannya. Pernah dengar nggak? Itu tidak boleh ada di kamus kita. Karena sabar balik tidak ada batasnya. Ya, karena selama Bapak bilang jangan ganggu saya terus loh, sabarnya ada batasnya. Berarti itu bukan sabar namanya. Itu, ya. Itu dulu yang pertama. Sebagaimana kita luruskan waktu kasus syukur, mulai sekarang kalau capek, lapar, ngantuk, apa saya sakit, bilang apa? Alhamdulillah. Jangan berkeluh kesah. Karena semua pasti ada baiknya. Allah menakdirkan semuanya baik, walaupun itu sebagian orang memandangnya buruk. Ya. Allah datangkan sakit supaya kita tahu nikmat sehat, gitu kan? Allah datangkan capek supaya tahu nikmatnya istirahat. Allah datangkan lapar supaya tahu nikmatnya makan. Allah datangkan haus supaya nikmatnya minum. Itu semua luar biasa. Begitu juga dengan ujian kalau datang. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami baik-baik tentang masalah sabar ini. Jadi hapus dulu persepsi sabar punya batasan, karena iman tidak ada batasannya. Sebagaimana Allah juga bilang tentang orang-orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar nanti hari kiamat akan dibalas tanpa ada batasan. Itu yang pertama. Ya, ini persepsi dibaiki ya. Jadi mulai sekarang pulang tidak ada lagi namanya sabar punya batasan. Sabar memang tidak ada batasannya. Yang kedua, ujian kalau datang memang menyakitkan. Bukan ujian namanya kalau tidak menyakitkan. Diganggu orang, difitnah orang, digibah orang, disakiti orang. Nah memang begitu. Lalu kita bersabar. Itu baru namanya sabar. Kalau nggak diganggu orang berarti bukan ujian. Ya. Jadi semua ujian pasti nggak suka kita, nggak enak. Sakit itu nggak enak, diganggu orang nggak enak. Tapi memang balasannya luar biasa. Yang ketiga, ujian itu Allah datangkan lebih sedikit daripada ya nikmat. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekarang anggaplah kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ada Masya Allah umur sudah 70, 80 tahun yang gitu sama kita. Sekarang coba Anda hitung secara persentase. Dari umur kita sekarang semua ini, masing-masing muhasabah, introspeksi dirinya sendiri. Mana lebih banyak, sehat atau sakit? Otomatis sehat, gitu kan? Artinya apa? Allah datangkan ujian itu, Allah tahu kapasitas kita. Tapi kita harus adil melihat memang Allah datangkan hanya untuk menguji kita. Kau punya Tuhan loh. Dan ujian itu datang untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kita jadi mau lebih munajat. Kadang-kadang kalau ujian datang Bapak Ibu sekalian, kita bisa tetesin air mata yang tidak bisa kita tetesin kalau kita lagi ada nikmat. Kita mungkin bisa lebih nikmat sujud, lebih mau bertaubat kepada Allah, menyadari kesalahan kita kalau lagi ada ujian daripada kita sedang ada nikmat. Itu mahal sekali ya. Itu saya melihat ujian-ujian di lapangan ini adalah sekolah pengalaman yang paling mahal. Gratis dan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di saat ujian datang Allah menyiapkan untuk kita perangkat-perangkat. Makanya ada saja orang yang membantu kita, ada orang yang menemani kita, kita dapat jalan keluarnya. Dan Allah pastikan dalam Al-Quran menggunakan harfut ta'kid, huruf yang digunakan untuk memastikan sesuatu. Inna, ya dalam bahasa Arab, inna dan saudara-saudaranya anna, lakinna, ini semua sama. Itu adalah harfut ta'kid, huruf yang digunakan untuk memastikan. Informasi sesudahnya adalah pasti. Makanya Allah bilang inna ma'al usri yusra, pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi ya 2 kali, bahwasanya pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak ada keraguan dalam masalah-masalah seperti ini. Nah ini juga perlu digarisbawahi. Kalau kita lihat juga misalnya lapar, ini di Madinah saya kasih contoh. Kita setiap hari lapar kan? Berapa lama kita lapar? Paling lama 5 menit, 10 menit, gitu kan? Kan kita bisa langsung cari makanan, kita kunyah. Tapi setelahnya berapa lama kita kenyang? Sekarang tadi kita sebelum makan siang misalnya kita lapar. Sekarang kita habis makan, saya yakin kita tidak makan sampai besok pun aman-aman saja. Artinya ujian laparnya 5-10 menit, kalau kita makan kenyangnya 5-6 jam. Mana lebih banyak sekarang? Lebih banyak nikmatnya, kan gitu. Kan seperti itu. Nah ini harus kita fair Bapak Ibu sekalian melihat. Dan harus kita bahasakan pada diri kita sendiri, supaya menepis persepsi syaitan seakan-akan Allah tidak perhatian sama saya. Kenapa orang itu lebih banyak? Padahal nikmat Allah terlalu banyak sama dia. Ini penting ya. Poin yang keempat.
besarkan nikmat Allah di dalam diri kita, kecilkan ujian yang ada. Bisa, kita yang buat itu. Kalau Bapak Ibu lagi minum minuman, setiap teguknya atau lagi makan, besarkan nikmat itu. Bagaimana kita menikmatinya? Ya, kita kalau lihat ada orang makan dan dia nikmati setiap sendoknya, ya, setiap tegukannya, pasti kita pun kadang-kadang tertarik mau makan dan minum. Kita lihat dia menikmatinya. Nah itu sebenarnya dia besarkan nikmat itu. Kita kalau pakai baju, oh nikmat, kita besarkan. Dengan cara, tipsnya adalah jangan lihat orang yang lebih baik dari kita. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang diberikan nikmat, jangan lihat orang yang di atas kalian, lihat orang yang di bawah kalian. Kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita pakai sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, lihat orang yang puntung kakinya atau stroke, gitu ya. Jangan kita punya motor, lihat orang yang punya mobil. Atau kita punya mobil tahun 2023, kita lihat orang yang punya 2025. Kita tidak akan pernah bersyukur karena lihat orang yang di atas. Jadi kaidah sederhananya begitu tipsnya. Supaya kita mau bersyukur, kita lihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita mau sabar, lihat orang yang di atas kita. Kalau kita flu, lihat orang ada flu dan demam. Kita flu demam, ada orang flu demam rematik. Loh ya, kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal. Lihat orang yang lebih berat dari kita ujiannya, sehingga ujian kita jadi kecil, gitu kan? Jangan lihat orang yang sehat, karena nanti kita tidak bersyukur, kita tuh tidak bersabar dalam masalah ini. Nah ini poin-poin penting teman-teman sekalian. Jadi kita besarkan nikmat Allah dan kita kecilkan ujiannya. Bisa kalau kita mau. Kalau kita teman-teman sekalian, ya diberikan ujian oleh Allah SWT dan kita mengambil satu prinsip dasar. Kalau ujian itu pasti akan datang dan Allah akan berikan kita jalan keluar, maka kita bisa seperti perkataan Umar. Umar radhiyallahu anhu, statement yang selalu saya jadikan sebagai prinsip hidup ya. Beliau mengatakan begini, orang yang datang ujian padanya itu ada dua. Yang pertama beruntung, yang kedua rugi. Siapa yang beruntung ini? Begitu ujian datang, dia bisa menerima sebagai keputusan Allah. Karena kita bangkang pun tetap terjadi. Contoh kita bangun tidur flu. Kalau orang golongan pertama yang beruntung ini, oh Allah lagi uji saya. Lalu dia sangka baik sama Allah. Oh saya kan sudah 1 tahun 365 hari nggak sakit. Sekarang pernah kan kita rasakan setahun tidak sakit? Tahun depan flu seminggu. Harusnya kalau mau bicara adil, setahun sehat setahun sakit dong. Tapi sekarang Allah kasih kita setahun sehat, tahun depannya cuma flu seminggu, demam seminggu, nggak berimbang sebenarnya. Harusnya kita bisa terima, kita sangka baik sama Allah. Allah lagi uji saya supaya saya lebih dekat kepadanya. Ya udah saya juga bisa dapat pahala sabar. Jadi dia bisa terima takdir Allah. Kalau kita rasionalkan tapi tidak bisa disamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita kerja di satu perusahaan, pimpinan perusahaan mengeluarkan satu keputusan, wewenang, itu hak dia sebagai perusahaan. Kita protes, kita bisa dikeluarkan. Kita terima, kita bisa tetap langgeng di perusahaan. Sederhana sekali. Keputusan Allah jauh lebih baik daripada tentunya. Allah sangat sayang dengan kita dan Allah menentukan keputusan demi kebaikan kita. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Jadi akhirnya kita menerima takdir Allah itu mudah melaluinya, kata Umar. Orang yang kalau diuji sama Allah dia bisa terima, dia mudah melalui. Sekarang kita bangun pagi flu, oh Allah lagi uji saya. Dia jadi lapang dada menerimanya, dia mudah melaluinya. Gitu? Kemudian dia akan menerima atau dia mendapatkan jalan keluarnya. Sudah tinggal ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, nikmati prosesnya, selesai. Karena pahala sabar hanya didapatkan kalau ada ujian. Golongan kedua yang rugi, siapa mereka? Begitu datang ujian, berkeluh kesah. Menyalahkan takdir. Coba semalam saya tidak dinginkan AC, saya tidak flu. Coba semalam saya duduk pakai selimut, saya tidak akan sakit. Dia melawan sesuatu yang sudah terjadi. Gimana caranya? Udah terjadi, gitu kan? Tabrakan mobilnya, coba tadi kalau saya tidak keluar dari rumah. Kan memang kita tidak tahu Allah takdirnya gitu ya. Nah akhirnya dia menolak takdir keputusan Allah, maka dia berdosa, dia sulit melaluinya dan dia tidak temukan jalan keluarnya. Nah tinggal kita pilih yang mana. Ini pembukaan kita Bapak Ibu sekalian dalam masalah sabar. Baik, saya mau mulai Bapak Ibu sekalian dengan poin penting ya, yaitu tentang definisi sabar. Di negara kita juga biasa kita dengar ya, kalau ada orang lagi diuji, sabar ya Bapak Ibu sekalian, lalu seakan-akan disuruh elus dada duduk manis ya. Ini keliru, sehingga akhirnya orang yang kena ujian itu tidak ada ikhtiarnya. Padahal definisi sabar begini, menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini satu definisi. Kita bangun tadi sakit, terima dulu Allah takdir ujian saya. Oh Allah lagi uji saya. Sangka baik dengan Allah, ini pasti Allah inginkan pembersihan dosa saya kah, peninggian derajat kah, gitu kan? Supaya saya lebih banyak munajat dengannya. Kemudian kita ikhtiar, tetap ikhtiar. Orang yang ke dokter itu bukan tidak sabar.
Orang yang minum obat bukan tidak sabar. Itu justru orang yang sabar. Karena dia ikhtiar mencari jalan keluarnya. Sambil dia nikmati prosesnya. Ini definisi yang perlu digarisbawahi. Ya. Maka setiap muslim bisa melalui semua itu bila dia melalui poin seperti ini. Definisi ini. Ya. Dan kita harus tahu teman-teman, tidak ada manusia yang tidak diuji. Nggak ada. Pasti diuji semuanya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 155 yang bunyinya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Sungguh kami benar-benar akan memberikan cobaan atau ujian kepada kalian masing-masing individu yang kafir ataupun beriman dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran. Apapun yang kita rasa dari kekhawatiran itu berarti dalam bentuk ujian. Khawatir sakit, khawatir celaka, khawatir dijahatin orang, itu ujian dari Allah SWT. Kemudian kelaparan, tiap hari kita bisa rasa lapar kalau kita nggak makan. Kalau dari pagi nggak makan, malamnya atau siangnya kita bisa lapar, itu ada sedikit ujian juga. Kemudian kekurangan harta, tidak ada orang bisnis 100% semuanya untung, pasti ada ruginya, ada omset turun. Ya teman-teman bisnis mungkin sama dengan kami merasakan, kita sudah buat dengan begitu rapi manajemennya, kita sudah atur laba rugi neraca, keuangan perusahaan kita tetap sama, ya pasti ada saja naik turunnya, ya. Walaupun kita mungkin turun kemudian kita bisa naikkan kembali, tapi intinya ada ujiannya, gitu kan? Maka semua itu ada, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita perlu fahami bahwasanya pasti akan ada ujian tersebut. Allah mengatakan kami pasti akan menguji kalian, ya dengan rasa sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Juga kehilangan jiwa. Tidak ada orang yang kekal. Mungkin kita cinta sama orang tua kita, tapi ada saatnya mereka meninggal. Saudara kita, pasangan hidup, anak-anak, pasti akan ada. Maka itu diuji. Dan juga hasil panen buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah di sini berarti ujian itu memang tidak enak. Tapi ada pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ujian ini disebutkan oleh Allah SWT pasti datang agar kita sadar kita punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan tujuan juga agar kita ya mendapatkan pahala ekstra, ada tambahan pahalanya dengan sabar itu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, kata Allah, ini ayat sudah turun dari 1400 tahun lebih yang lalu dan akan berlaku sampai hari kiamat bagi orang-orang beriman. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan juga kesengsaraan serta digoncangkan berbagai macam ya goncangan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Lalu Allah menjawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi di sini ayat ini kita bisa Al-Baqarah 214, Allah pasti uji orang-orang beriman itu. Ya, semua manusia akan diuji, tapi orang beriman juga ada ujiannya. Tujuannya agar mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu ada Tuhannya. Kalau kita ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita ada ujian yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Nah ini poinnya agar kita lebih dekat kepadanya. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 2 dan ayat 3, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Ya, nanti akan ada ujian, menguji, tes, benar nggak ini? Tulus nggak dengan keimanannya? Kalau orang tulus dengan keimanannya, sebagaimana nikmat dari dia bisa bersyukur, ada ujian dia bisa bersabar. Kalau dia cuma mau nikmat aja tidak mau ujian, berarti nggak benar imannya, gitu kan? Ada cinta dan loyalitas itu, baik sama pasangan, baik sama teman, sahabat, baik sama negara, teman-teman dilihat dari suka dukanya, gitu kan? Di saat suka, oke, bisa nerima, di saat duka pun bisa menerima. Dalam arti kata, kalau sedang terjadi naik, maka kita sama-sama menikmatinya. Kalau lagi turun, maka kita sama-sama juga menopang untuk bisa melalui dengan kesabaran. Nah, seperti itulah. Kemudian juga
Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Ankabut ayat 2-nya, apakah ya manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji? Ayat 3-nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan dengan ujian tersebut sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka sesungguhnya maka sesungguhnya Allah mengetahui dari ujian tersebut orang-orang yang jujur dengan imannya, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang dusta dengan imannya. Ya. Kemudian dalam hadis Sa'id radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an? Qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya. Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi. Tsummal amsal fal amsal, lalu orang yang mendekati iman nabi dan yang mendekati iman-iman orang tersebut. Falyubtalal rajulu ala hasbi dinihi, seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u, kalau agamanya kuat maka lebih berat juga ujiannya. Wa in kana fi dini riqqa, kalau agamanya lemah, imannya lemah, ubtuliya ala hasbi dinihi, maka akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Seseorang hamba terus ada ujian dalam hidupnya sampai Allah tidak membiarkan dia jalan di muka bumi kecuali sudah bersih dari semua dosa. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Artinya ujian itu datang Bapak Ibu sekalian dengan tujuan untuk ya menyempurnakan hidup kita. Kalau sebuah cuplikan film tidak ada penjahatnya, ya laku nggak kira-kira? Enggak. Siapa yang tidur nih? Saya lihat. Saya mesti seperti akadnya tadi. Kenapa di film itu ada penjahat? Kenapa harus ada penjahatnya? Karena nggak seru kalau nggak ada. Itu ujian sebenarnya, ya. Dan jagoannya dianggap hebat kalau dia berhasil melalui penjahat-penjahat tersebut. Sebenarnya begitu. Saya bukan dukung nonton film, jangan nonton film ya. Tetapi ini saya kasih ilustrasinya biar mudah difahami. Nah kehidupan kita seperti itu. Kalau nggak ada orang yang ganggu kita sama sekali, nggak seru kehidupan sebenarnya. Tapi kalau datang orang begini senyum aja, ada pahala nih. Begitu saja. Saya gitu kalau ada ujian, terbuka lagi nih. Ini proposal baru masuk nih. Ini kalau saya sabarin, selesai. Mirip dengan ada orang minta sedekah, ini proposal dari Allah nih. Bantu ini, sana terbuka rezekinya. Nah gitu loh. Kita pahami dengan cara seperti itu. Jadi lebih mudah, lebih simpel gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah juga poin penting di sini. Saya waktu jelaskan hadits ini di beberapa kajian kami, ada beberapa anak muda muslim datang mengatakan, Ustaz, saya kalau dengar hadits ini saya takut menambah iman saya. Karena dalam hadits ini kan orang kalau kuat imannya berat ujiannya. Jadi dia menangkapnya seperti itu. Padahal hadits ini ada sebab penyebutannya. Nah kalau ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian ada namanya sababun nuzul. Pernah dengar? Sebab turun ayat? Tidak semua ayat Al-Quran punya sebab turun. Tapi kalau ada sebab turunnya Bapak Ibu usahakan baca. Bapak Ibu usahakan baca karena Bapak Ibu jadi faham, oh ayat ini turun karena ini. Misalnya, ini kami jelaskan waktu di kajian Sirah Nabawi, pentingnya kita belajar tentang sirah, kita tahu sebab turunnya ayat. Dalam hadis adanya sababul wurud. Sebab disebutkannya hadis. Tidak semua hadis ada sebab urutnya. Tapi hadis ini ada sebabnya. Apa itu? Waktu Nabi SAW sedang sakit demam dan panasnya luar biasa tubuh beliau sampai sahabat yang masuk ke rumah beliau itu waktu menyentuh tubuh Nabi dari atas selimut itu panasnya tembus. Jadi saking panasnya sampai sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Anda ditimpa demam yang tidak normal. Itu berat sekali, panas sekali. Apa kata Nabi SAW? Iya, aku diujikan 2 kali lipat dari kalian. Jadi maksudnya apa? Kalau kalian demamnya misalnya kalau kita 40 derajat aja sudah bisa dirawat, mungkin Nabi bisa 80. Jadi ujiannya berat. Padahal ini Nabi gitu kan. Terus nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya ya. Jadi Nabi berat ujiannya. Tapi perhatikan Nabi sedang bahas sakit yang semua orang lalui. Ya. Sakit demam, semua orang demam, tidak ada tidak pernah demam. Cuma orang beriman dilebihkan oleh Allah. Mungkin lebih demam. Kalau yang biasa-biasa saja imannya 3 hari sembuh. Yang punya kuat iman mungkin 1 minggu.
Untuk apa? Dapat ekstra pahala. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, kalau orang-orang yang sedikit ujiannya di dunia, melihat orang yang banyak ujian di dunia itu bagaimana dibalas di akhirat, mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Supaya mereka juga merasakan apa yang didapatkan oleh orang yang banyak ujiannya. Ya. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah menikmati ujiannya sebagaimana kalian menikmati nikmat itu. Bahkan sampai kata Nabi SAW, seseorang di antara mereka sangat puas dengan menambal baju-baju mereka yang robek dan mereka anggap itu sebuah kenikmatan. Padahal itu ujian. Karena mereka sudah berpikiran positif. Ini ujian bukan beban buat saya, tapi kebaikan buat saya. Ada sebagian hamba Bapak Ibu sekalian, sengaja Allah letakkan ujian pada dia supaya membukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis begini, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada malaikat pembagi rezeki, luaskan rezekinya si fulan, hambaku ini, karena kalau kau luaskan dia makin bersyukur. Batasi rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau lapangkan dia kufur. Ada orang Bapak Ibu sekalian, sampai tua mau meninggal dalam kondisi miskin. Mungkin dia sudah sering berdoa sama Allah, Allah belum kasih. Setiap dia doa, Allah kasih balasan pahala nanti di akhirat, berlipat-lipat. Di dunia tidak dikasih sama dia. Tidak dikasih kepada dia. Karena kalau dibuka, dia bisa kufur. Subhanallah, hadits ini bertahun-tahun saya renungi. Gimana cara memahaminya ya? Sampai satu waktu saya jalan dengan sahabat dekat saya, sudah meninggal rahimahullah. Dia di salah satu kota di Indonesia. Saya juga nggak usah sebutkan kota, saya juga nggak sebutin namanya. Tapi saya pernah ada tablik akbar di kota beliau. Saya sewa mobil, karena saya turun di satu kota yang lain lebih besar, ada bandara, di sana tablik akbar juga. Saya ke kota itu naik mobil, kurang lebih 1 jam. Waktu mau kembali ke kota yang ada tablik akbar awal dan di sana dengan tiket pesawat saya, dia bilang, saya mau ikut ke kota itu. Saya bilang, baik silakan. Selama ini saya tahu anaknya Masya Allah, tidak pernah ketinggalan saat pertama sholat, ya orangnya baik banget. Tapi yang satu pertanyaan saya, dari kami masih bujang, dulu berteman sampai sudah punya anak, itu kok orang ini belum dibukain rezeki ya? Saya di antara teman-teman semua Masya Allah dibukain. Orang ini dia masih bekerja, istrinya juga masih bekerja, kadang-kadang jual-jual makanan, laku ada yang tidak laku gitu ya. Apa rahasianya? Kenapa Allah belum bukain pintu rezeki yang luas orang ini? Sementara saya di depan mata teman-teman saya semua dibukain pintu rezeki. Waktu jalan dari kotanya beliau ke kota yang satu tadi, di tengah jalan subhanallah Allah perlihatkan kepada saya jawabannya. Kami naik mobil waktu itu, saya sewa mobil, seingat saya Avanza waktu itu. Kita sewa, mobilnya lagi jalan, saya duduk di depan, saya duduk di belakang, saya duduk di depan sama supir. Nah, ada satu mobil ugal-ugalan Bapak Ibu sekalian, jalan dengan cepatnya, lewat di sebelah kami, saking kencangnya sampai mobil ini goyang gitu. Dia jalan mobil itu, saya lihat, oh ya sudahlah, ini saya anggap itu ujian, untuk apa orang ugal-ugalan kita mau ikutin? Karena orang kadang-kadang kalau tidak diikuti dengan keimanan, mungkin dianggap dia ditantang, dia balap mobil, dia kejar. Itu untuk apa jadi ugal-ugalan begitu, nggak penting. Tapi subhanallah teman saya ini ucapin kata-kata begini. Dicaci maki orang itu, saya tidak usah ucapin, tapi dia ucapin kata caci maki. Saya sampai kaget melihat, sekian tahun saya berteman, saya nggak pernah lihat mulutnya setajam itu ya. Tapi saya seperti apa jawabannya? Oh, di sini jawabannya nih. Dia baru naik mobil sewa, udah bisa caci maki orang. Ini kalau dibukain pintu mobil Mercy atau Alphard ini gimana caci makinya orang gitu. GMC. Tapi kita di Indonesia GMC belum masuk. Masih build up ke Indonesia. Tapi saya dapat jawabannya. Berarti orang ini memang Allah tahu kalau dibuka bentuknya mungkin dia berubah ini. Sampai meninggal dia begitu dalam kondisi yang sama, akhirnya dia meninggal dalam keadaan baik. Jadi memang ada, Allah itu memperhatikan hamba-hamba dan Allah tahu bagaimana. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, jadi kalau ujian, saya kembali tadi kepada anak-anak muda yang bilang, Ustaz, saya takut nanti saya diuji kalau iman saya kuat. Saya bilang, pertama hadits ini punya sebab berurut, sebab disebutkannya. Nabi lagi demam, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda demam tidak normal seperti biasanya? Nabi bilang, iya, karena saya diuji 2 kali lipat dari kalian. Nabi sedang bahas demam yang semua orang pasti kena. Cuma bedanya orang beriman dilebihkan sedikit ujiannya dari yang biasa. Bukan berarti kalau kuat iman kita lalu didatangkan ujian yang tidak kena orang-orang umumnya. Enggak. Ya. Bukan begitu maksudnya ya. Berarti ujiannya adalah di jenis yang sama, cuma bagi orang beriman dilebihkan aja waktunya. Nah, seperti itu ya. Karena Nabi bicara tentang masalah demam. Makanya Nabi bilang, sesungguhnya orang akan diuji yang paling berat nabi-nabi. Ya. Supaya dia lebih dekat lagi pada Allah. Ini hikmahnya, lebih banyak berdoa dan bermunajat, ya, diuji kesabarannya, kemudian keimanannya, kejujurannya, kemudian baru dia mendapatkan pahala maksimal dan tetap Allah berikan jalan keluar.
Lalu sesuai dengan urutan imannya seseorang. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman memang punya standarisasi, ya. Standarisasinya itu adalah hadis Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, inna amrahu kullahu khair, semua perkara hidupnya baik kalau orang-orang beriman. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. In asabathu sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah. Kalau dia diberikan ujian maka dia bersabar, dan itu lebih baik buat dia. Ya, dan ini tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Kemarin di Madinah sempat saya singgung hadits ini, dan saya bilang, masih ingat ya, levelnya orang-orang Bapak Ibu sekalian yang di kalangan manusia yang dalam menghadapi masalah, yang pertama adalah yang paling buruk, semuanya hidupnya keluhan. Begitu kita ketemu, kalau perempuan misalnya suaminya semuanya buruk, pembantunya buruk, rumahnya buruk, tidak ada satupun yang baik. Atau bapak-bapak ketemu semuanya buruk, istrinya buruk, semuanya buruk, tidak ada yang baik. Maka ini orang level yang paling rendah, dan ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Karena semua bagi dia nikmat yang sudah ada, pasangan hidupnya, anaknya, rumahnya, pembantunya, semuanya buruk. Ya. Di atasnya standar adalah yang hadis baru tadi kita sebutkan. Ada nikmat dia bersyukur, ada ujian dia bersabar. Ini standar. Ada level lebih baik daripada itu. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian dia juga bersyukur. Kita sudah jelaskan waktu di Madinah, ingat ya. Beranjak daripada hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW dikatakan kalau sedang mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kenikmatan, yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya, ya. Dan kalau ada ujian, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Nah, ini level tertingginya, ya. Sebagaimana juga kami jelaskan waktu di Madinah, level tertinggi dalam ibadah, ya, adalah Bapak Ibu beribadah kepada Allah bukan lagi mengejar keutamaannya. Kalau yang standarnya kita kejar keutamaan. Kemarin untuk kita pertama mau umroh di mana saya kan bilang, kita akan sebutkan keutamaan umroh supaya Bapak Ibu termotivasi. Ini memang standarnya. Kita sholat karena kita mau dapat balasannya. Kita sedekah karena kita mau dapat balasannya. Itu standar. Tapi ada level di atasnya. Kita ibadah bukan lagi mengejar balasannya, tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Makanya Nabi SAW dikatakan dalam hadis, beliau sholat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah, dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mengerjakan ini sementara dosa anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan? Apa beliau bilang, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi bukan lagi mengejar keutamaan sholat malam. Bukan Nabi bilang supaya saya dapat surga, supaya saya dapat pengampunan, supaya doa saya diijabah. Itu tidak dipikir lagi oleh Nabi. Tapi saya beribadah karena sebagai syukur. Allah sudah ciptakan saya, Allah sudah berikan saya banyak nikmat. Saya mau ibadah untuk itu. Nah, kalau Bapak Ibu ibadahnya karena bersyukur, kita sudah tidak ada lagi pamrihnya. Mau ngantuk tetap sholat malam, mau butuh tetap kita sedekah. Begitu. Jadi selalu sudah berbeda karena sudah syukur yang kita jadikan sebagai target. Baik, Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang sabar, as-sabru minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Ketahuilah, sabar itu, ya, dalam kehidupan seseorang itu seperti ibarat kepala di jasad. Kita tahu kalau tidak ada kepala tidak ada kehidupan, tidak ada fungsi anggota tubuh yang lain. Kata Ali, sabar itu ibaratnya seperti kepala dari jasad. Wala imana liman la sabra lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Ya, jadi kalau kita mau lihat orang ini imannya bagus atau tidak, lihat pada saat dia diuji, bersabar nggak dia? Dia bisa terima lah sebagai keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keputusan Allah, terima nggak? Gitu kan? Sabar. Saya kemarin Subhanallah waktu kasus yang sudah menasional di mana-mana, saya tidak tahu apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Pas saya pergi ke Blok M ada yang tanya, Ustaz masih ngisi taklim Ustaz? Ya, ada berita begini, kenapa nggak isi taklim? Jalani aja biasa. Di situ justru diuji. Dan saya bilang sebagai jawabannya, Allah seringkali, ya, atau kadang-kadang mendatangkan dalam kehidupan kita sebuah praktek dari teori yang kita ketahui supaya diuji benar-benar. Nih, ujiannya sekarang depan mata nih. Sabar nggak ini? Nah, di perang Uhud kemarin kita sempat ceritakan. Di perang Badar, berita tentang apa? Orang mati syahid, ya. Kemudian malaikat turun. Maka banyak yang termotivasi di Madinah waktu itu. Orang mau mati syahid juga. Sampai menjadi buah bibir di Madinah waktu sudah perang Badar selesai. Nanti kalau ada perang lagi Rasulullah, kami akan mati syahid. Itu hampir semua laki-laki Madinah bicaranya begitu. 1 tahun kemudian Allah jadikan perang Uhud. Dan waktu 43 pemanah turun dari bukit pemanah yang kemarin kita naik,
Kan banyak umat Islam jadi korban, mati. Waktu itu Allah uji mereka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. Kalian dulu, kata Allah, waktu selesai Badar, berharap mati syahid. Teriak-teriak, saya akan mati syahid, saya akan perang. Nah sekarang kalian lihat depan mata, coba mana? Ya begitu. Itu ayat Al-Quran. Katanya mau mati syahid, ini sekarang ada kesempatannya, kenapa gak mati? Nah, jadi Allah datangkan ujiannya di lapangan, coba praktikin, benar gak iman kamu? Nah di situ ujiannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berhasil lolos, ya sudah kita menjadi yang terbaik. Makanya Ali membahasakan sabar itu dalam jasad manusia, ibarat seperti kepala di jasad. Jadi kalau tidak ada kepala, tidak ada kehidupan. Tidak ada sabar, berarti tidak ada kehidupan. Dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Sekarang bagaimana caranya kita ya mendapatkan solusi atau bagaimana kita menghadapi ujian pada saat dia sedang datang. Tipsnya seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dari susunan tulisan yang kami susun ya, kita harus menerima dulu takdir Allah Subhanahu wa taala dan introspeksi diri. Ya. Bila ada dosa dan kita masing-masing tahu apakah dosa yang kita lakukan, maka cobaan jadi pembersihnya. Kalau dia bisa menerima itu sebagai keputusan Allah. Dan bila tidak ada dosa, maka pastikan ada sebuah janji yang sangat besar di ujung daripada ujian tersebut. Segala sesuatunya kalau sudah punya garis start, berarti ada garis finish. Kita lahir di muka bumi ini ada garis startnya kan? Ada finishnya, kita akan mati. Kita start makan, ada finishnya kita berhenti. Kita start tidur, ada finishnya kita bangun. Pasti. Maaf, buang air besar, buang kecil. Kita start, ada finishnya. Nggak bisa tidak. Semua begitu. Sama ujian. Ada startnya, ada finishnya. Nah, di tengah-tengahnya inilah ujiannya itu. Orang yang lomba lari, teman-teman sekalian, kalau dia bersabar, capek, dia letih. Tapi semua rivalnya sama. Tetapi dia komitmen, dia jalan, dia bisa juara. Tapi kalau dia putus asa tengah jalan, ya sudah, dia tidak dapat. Nah, seperti itu cara memahaminya. Ya. Maka yang pertama adalah bagaimana kita menerima takdir Allah. Kemudian kita introspeksi diri. Ya Allah, kalau ini kena dosa hambamu, jadikan pembersihan dosa-dosaku. Ya Allah, kalau memang ini bukan karena dosa, berikan hadiah terbaik dari balasan ujianmu ini. Nah, gitu ya. Kata Nabi SAW diantaranya, kalau kita nikmati prosesnya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah. Terus saja seorang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan diuji oleh Allah SWT dalam dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dan tidak ada lagi dosanya. Sadar atau nggak sadar, ujian itu walaupun kecil, tetap akan menjadi pembersihan dosa. Dalam riwayat Imam Muslim, tidak ada yang menimpa seorang Muslim, kata Nabi SAW, dari capek. Siapa yang tidak capek? Kalau pasti ada capeknya. Dari capek atau letih, penyakit, gangguan orang, ya. Sampai duri yang menusuk kakinya, tubuhnya, kecuali akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Semua akan pembersihan dosa. Makanya para ulama salaf itu justru menyambut ujian tersebut sebagaimana mereka menyambut nikmat. Nikmat tinggal disyukuri supaya bertambah, ujian untuk mengangkat derajatnya, membersihkan dosa-dosanya. Nah seperti itulah. Contoh misalnya kita di perusahaan, kita punya salah nih. Perusahaan kasih syarat. Bapak Ibu kalau mau saya putihkan, kata pemilik perusahaan, saya putihkan kesalahannya supaya semua fasilitas bisa kembali, Anda harus lembur 3 hari. Ujian bukan? Ujian. Nah seperti itu. Ya Allah membahasakan, udah, kamu kan saya sakitkan 1 minggu, tapi bersih dosamu 1 tahun. Nah, itu kan sederhana sekali ya. Toh juga fa inna ma'al usri yusra, jelas sekali. Akan ada, sebagaimana secara ada finishnya, ada. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ummu Ala radhiyallahu anha, beliau mengatakan faqad a'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Ummu Ala seorang wanita radhiyallahu anha, beliau mengatakan, satu hari saya sakit dan saya dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, abshiri ya ummi Ala, fa inna marad al-muslim yudhibu Allah bihi khatayahu kama tudhibu an-naru khabath adh-dhahabi wal fiddah. Hadis riwayat Tirmidzi atau riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW pada saat menjenguk Ummu Ala mengatakan, terimalah berita gembira wahai ibunya Ala, sesungguhnya penyakitnya seorang muslim itu akan benar-benar membuat Allah menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api membersihkan karat emas dan juga perak. Jadi semua ujian itu akan menjadi pembersihan dosa-dosa. Dan kita tahu teman-teman, kalau dosa kita diputihkan,
ya, kesalahan kita dihapus oleh Allah SWT, maka kita akan mendapatkan minimal 2 manfaat. Yang pertama manfaatnya adalah kita akan selamat dari hukuman penyebab dosa itu. Kan kalau dosa itu kan pelanggaran konsekuensinya hukuman, kan gitu. Hukumannya dihilangkan. Yang kedua, semua fasilitas, nikmat berkurang karena ujian akan diangkat. Akan diangkat, ya. Misalnya tadinya Bapak Ibu melanggar nih peraturan kantor, lalu kena pelanggaran tersebut kita dapat SP, anggaplah SP1, surat peringatan pertama gitu ya. Dan dengan itu berarti untuk bulan ini bonus tidak didapatkan. Tapi begitu perusahaan putihkan, tidak masalah, SP1 kita anggap selesai di pemutihan, tapi syaratnya Anda lembur 3 hari, setelah itu fasilitasnya kembali. Semua bonus bisa didapatkan. Nah seperti itu kurang lebih rasionalnya. Ini supaya mudah difahami. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, aku pernah menjenguk Nabi SAW dan beliau sangat demam. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Anda menderita demam yang sangat keras. Maka Nabi SAW mengatakan, benar, sungguhnya aku demam layaknya 2 orang dari kalian yang sedang demam. Abdullah lalu berkata radhiyallahu anhu, apakah dengan begitu Anda juga mendapatkan pahala 2 kali lipat? Kata Nabi SAW, iya benar. Dan ketahuilah, tidaklah seseorang mukmin ditimpa sakit dan yang lainnya, melainkan Allah pasti akan menggugurkan dosa-dosanya dengan ujian tersebut, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain juga Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dalam kurung orang-orang yang soleh, laki-laki dan solehah perempuan, diuji dengan kemiskinan, ya, sampai ia tidak menemukan tambalan bantalnya, kecuali ia harus himpun potongan-potongan kain, ya, namun mereka sungguh senang dengan cobaan tersebut, sebagaimana salah dari kalian senang dengan apapun yang memewahkan atau dari kemewahan yang dirasakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga ya disahihkan oleh beliau. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita berharap cinta dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah uji kita, berarti Allah cinta, beda dengan makhluk ya. Kalau makhluk kadang-kadang mengetes kita, itu bukan untuk dia cintai. Bisa saja karena untuk cintai, bisa saja memang karena dia tidak suka sama kita. Tapi kalau Allah menguji kita, murni karena Allah ingin mencintai kita. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 177, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar atas ujian, berarti itu betul Allah cinta kepada kita. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang lain, surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 96, berbunyi, وَلَا يَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pasti akan diberikan balasan maksimal dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Sebagian ulama memanakan ayat ini, surah Az-Zumar ayat 10 ini, bisa saja dia diuji sakit seminggu, Allah balas dengan 2 tahun kesehatan. Bisa saja Allah uji dia dengan 1 orang menggibah dia atau menyakiti hatinya, tapi Allah balas dengan kebahagiaan 10 tahun, dan seterusnya. Ya, asal kita peka melihat, kita akan melihat banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan di saat ujian itu datang. Kemudian di dalam ayat juga surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177 Allah berfirman was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar pada saat dalam keadaan kesempitan, betul dalam ada masalah sempit dia sabar, dan juga dalam penderitaan dan juga dalam peperangan, mereka adalah orang-orang yang benar dengan imannya dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 23 sampai 24, Allah memastikan ahli surga nanti, dan insya Allah semoga kita termasuk. Kalau kita masuk di surga nanti, Bapak Ibu akan saksikan firman Allah ini benar. Kita akan dengar dari lisan para malaikat yang menyambut orang-orang beriman yang masuk dalam surga dengan perkataan ini. Ya, kata Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat nanti akan masuk ke pintu-pintu istana orang-orang ahli surga, seraya mereka mengatakan kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran kalian.
Jadi ahli surga masuk itu, malaikat akan bilang itu, atas kesabaran kalian, dan inilah sebaik-baik balasan, sebaik-baik tempat balasan gitu ya. Dari ayat ini ulama mengatakan sabar dibagi menjadi 3 keadaan. Ada sabar dalam mengerjakan ketaatan, seperti kita sholat malam, kita bersedekah, kita baca Quran, semua ini butuh kesabaran dalam mengerjakan ibadah. Mungkin kita sholat malam kita masih ngantuk, mungkin sedekah kita masih butuh dan segala macam. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang bermaksiat, tapi bagaimana dia sabar tidak melakukannya. Ini juga sabar. Yang ketiga, baru sabar dalam ujian harian. Gangguan orang, kurangnya harta, dan seterusnya. Nah ini, sabar yang ketiga ini sabar yang terendah sebenarnya. Banyak orang cuma pikir, oh sabar itu yang penting kalau ada ujian datang lalu dia sabar. Sebenarnya bukan itu. Ini level ketiganya. Level pertamanya itu sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Baru kemudian sabar atas ujian harian. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau ada ujian memperbanyak kalimat istirja. Selalu ulangi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155-nya di akhir ayatnya wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 156-nya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau diberikan ujian maka mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ayat 157-nya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muttaqun. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna atau jalan keluar dari permasalahan mereka, dan mereka orang yang mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah hadis yang sahih ada tambahan doanya selain kalimat istirja ini, yaitu hadis kata Nabi SAW, ma min abdin tusibu musibatun, tidak ada seorang hamba yang ditimpa ujian atau musibah dalam hidupnya, fayaqul, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha, kecuali Allah akan berikan balasan pahala melimpah dari musibahnya itu, dan Allah akan gantikan untuk yang lebih baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau pernah dengar nama istri Nabi Ummu Salamah, Ummu Salamah ini anak pertamanya namanya Salamah, makanya dipanggil Ummu Salamah. Suaminya dikenal dengan Abu Salamah. Ini orang soleh. Abu Salamah meninggal dunia, sementara Ummu Salamah lagi hijrah ke Ethiopia waktu itu. Meninggallah Abu Salamah di awal-awal Islam, dan Ummu Salamah merasa kehilangan, dan dia masih muda, dia khawatir fitnah, dia ingin menikah lagi. Lalu dia mengatakan, sampailah kepadaku hadis ini, hadis Nabi. Siapa yang ada dalam musibah dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang tadi Nabi katakan, siapa yang ditimpa musibah mengatakan aku milik Allah, aku kembali kepada Allah, ya Allah berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku lebih baik, pasti Allah akan berikan pahala dan gantikan lebih baik. Dia mengatakan saya mengamalkan doa ini 3 bulan, dan saya terus bertanya-tanya siapa penggantinya Abu Salamah. Waktu itu Abu Salamah itu selevel Abu Bakar, imannya sangat bagus gitu, dan umat Islam masih dihitung jari. Di Mekah itu Bapak Ibu sekalian 13 tahun yang masuk Islam cuma 153 orang. 13 tahun ya. Nanti di fase Madinah baru banyak masuk Islam. 153 ini dibagi 2 lagi. 70 orang tinggal di Mekah, 83-nya hijrah ke Ethiopia. Jadi jumlahnya sedikit. Maka dia bilang 3 bulan saya amalkan doa ini, saya terus bertanya siapa pengganti lebih baik dari ya Abu Salamah. Ternyata dia bilang setelah 3 bulan saya amalkan, saya dilamar oleh Rasulullah SAW, dan saya tahu Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi memang ini penggantian yang lebih baik. Tentu ini cuma sebagai contoh masalah pernikahan, tapi bisa dalam banyak hal. Harta yang hilang, piutang kita yang belum dibayar, gangguan orang. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan akidah kita, keyakinan kepada Allah SWT, kalau Allah maha melihat, Allah maha kuasa, maka yakin Bapak Ibu sekalian Allah akan menolong kita. Ya. Ini berapa kali kami perhatikan dalam hidup kami gitu. Berapa kali banyak murid-murid kami yang bertanya juga, Ustadz gimana ya Ustadz bisa sabar? Saya lihat Ustadz begini dan begitu. Ya cuma jawab, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita kalau kondisi benar, Allah akan tolong. Nggak usah khawatir, ya. Nah, ini memang diuji ujian kita, keimanan kita. Tinggal kita yakin atau tidak yakin. Kemudian teman-teman sekalian juga dalam masalah istirja ini, para salafus saleh itu sangat peka ya. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya masalah kematian.
Karena kita di Indonesia ini seringkali kita mengucapkan istirja kalau ada orang mati kan. Ya, padahal sebenarnya bukan begitu ya. Dalam apapun, sekecil apapun, selama itu hujan istirja. Sebagian salaf kalau jalan kakinya kesentuh batu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaca istirja sama dia. Karena tidak mungkin batu itu menyakiti kakinya kecuali dengan izin Allah. Kalau mereka melihat di rumah, dia melihat perubahan sikap pasangannya, dalam hadits begitu ya, dalam sebuah riwayat dikatakan begitu, dia mengatakan, seorang salaf mengatakan, saya tahu saya punya dosa kalau saya lihat perubahan sikap pasangan saya atau perubahan tunggangan saya. Kalau kita sekarang motor, mobil zaman dulu, kuda, unta, itu kayak tidak nyaman dinaikin gitu ya, atau misalnya mogok atau yang lainnya, dan juga tikus yang ada di rumah saya, maka saya tahu saya punya dosa. Jadi mereka sampai introspeksi seperti itu ya. Jadi ini perlu kita jadikan sebagai pegangan. Terus teman-teman sekalian, yang keempat adalah melihat orang yang lebih berat ujiannya. Ya, dari sudah saya kasih contoh, kalau seseorang flu, dia lihat orang flu dan demam. Jangan orang yang sakit gitu ya. Jadi kaidahnya kita supaya gabungkan kedua materi kita Madinah sama Mekah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau sedang ada nikmat, lihat orang yang di bawah. Ya, saya sudah kasih contoh tadi. Punya mobil tahun 2023, lihat orang yang naik motor. Atau lihat mobilnya 2020. Jadi kita selalu bersyukur. Kita punya rumah ukurannya 60. Jangan lihat orang yang punya rumah 100 meter atau 200 meter. Kita lihat orang yang punya tipe 36 misalnya. Maka kita selalu bersyukur karena lihat orang yang di bawah. Kalau ujian, kita lihat orang yang di atas kita. Yang lebih berat dari kita. Maka kita akan bisa bersabar. Dan yang paling baik kalau Anda mau praktekkan adalah ajaran Nabi SAW. Kita melihat musibahnya Nabi. Nah, ini musibahnya Nabi ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ya, di dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan, man azamat musibatuhu, siapa yang merasa betul-betul terbebani dengan musibahnya, falyadhkur musibati, maka segera dia ingat musibah yang menimpahku. Nabi ditimpa musibah, nanti akan kita ceritakan ya. Fa innaha ya sayuhawwinu alaihi musibatuhu, karena itu pasti akan meringankan musibah dia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Bahjatul Majalis di halaman 259. Dan ini memang sebuah hal yang perlu kita jadikan sebagai prinsip kita, dan disebutkan tentunya di dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Musibah pertama dalam hidup beliau itu adalah meninggalnya kedua orang tuanya waktu masih kecil. Beliau sudah jadi yatim pada saat di perut ibunya. 6 bulan meninggal Abdullah ayahnya. Jadi lahir sudah yatim ya. Baru 6 tahun baru bayi sudah dibawa, ibunya titipkan ke Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu di sini, di Taif ya. Di kota Hada ya. Suku Sa'diyah di sini sampai sekarang masih ada. Jadi Nabi SAW waktu masih bayi ditaruh di sini oleh ibunya. Bayangkan bayi pisah sama ibunya. Waktu itu ada tradisi orang-orang Arab, mereka suka menitipkan anaknya pada wanita Badui karena dianggap lebih sehat. Sehingga asinya sehat dan anak itu jadi sehat. Juga untuk menjaga bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab asli itu dipakai sama orang-orang Badui. Al-Quran itu bahasa Arab Fusha. Jadi bahasa Arab asli itu seperti bahasa Al-Quran gitu ya. Itu untuk menjaga itu. Bayangkan masih bayi pisah sama ibunya, dan Nabi pisah sama ibunya 6 tahun. Ya, biasanya bayi disusui 2 tahun, tapi begitu Halimah Sa'diyah membawa Nabi ke perkampungannya, tiba-tiba untanya yang kurus sama dombanya jadi gemuk, dan yang betinanya ngandung lalu melahirkan banyak anak. Badannya jadi sehat, hartanya jadi melimpah, Halimah jadi terkaya di sukunya karena membawa bayinya Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu sudah 2 tahun, dia tidak mau kembalikan ke Aminah. Dia datang ke Mekah, kalau dia mengatakan, bayi anda sehat, kami jaga dan segala macam, tolong biarkan Muhammad bersama kami. Hanya Aminah mengizinkan sampai 6 tahun. Nah, kapan Halimah kembalikan? Waktu dada Nabi sudah dibelah oleh malaikat, lalu Halimah ketakutan, dikembalikanlah kepada Aminah. 6 tahun itu baru ketemu sama ibunya. Beberapa hari dibawa ke Madinah, ketemu sama suku Najjar. Itu di Madinah suku ibunya Nabi SAW. Pulang ke Madinah, ke Mekah, di tengah jalan namanya Rabwah, kurang lebih berapa puluh kilometer dari Mekah, itu Aminah meninggal dunia di 6 tahun. Jadi sudah tidak punya ibu dan ayah di umur 6 tahun. Mungkin kita masih punya orang tua sampai sekarang misalnya. Atau ada orang yang meninggal orang tuanya tapi mungkin tidak seperti Nabi. Ini masih di rahim ibu. Dan orang kalau tidak ada ayahnya berarti tidak ada walinya. Tidak ada penopang yang akan menafkahi keluarga, kan begitu. Nah, ini ujian. Kemudian Nabi SAW mulai dibesarkan oleh kakeknya. Dan hanya 2 tahun saja, masih 2 tahun sampai 8 tahun, beliau sudah harus menghadapi lagi kematian kakeknya, Abdul Muttalib. Dipindah, disponsori oleh pamannya Abu Talib, umur 8
sampai beliau menikah umur 25 tahun. Abu Talib ini pamannya, orang yang susah hidupnya dan punya anak banyak. Akhirnya memaksa Nabi SAW, tanda kutip sini ya, keadaan memaksa harus bekerja. Dari umur 8 tahun, beliau sudah kerja mengembala kambing. Dan pekerjaan pengembalaan kambing di Mekah ini adalah pekerjaan yang memang membutuhkan amanah dan keterampilan. Waktu itu pekerjaan bagus gitu ya. Karena kita bawa domba-domba orang, digembalakan di padang pasir, sehari dibawa pulang, dihitung per kepala kambing itu, lalu dikasih gaji langsung. Maka pekerjaan itu eksklusif pada saat itu ya. Dan tidak sembarang orang mau diamanahkan domba-dombanya. Nabi SAW mulai bekerja dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Ada riwayat lain mengatakan sampai 25 tahun. Jadi kurang lebih berjalan 13 tahun dari masa hidup Nabi, dari umur 8 sampai 21, riwayatnya sampai 25 ya tahun itu beliau mengembala kambing. Setelah itu, karena ini harus membantu membiayai pamannya. Ini ujian, masih 8 tahun sudah bekerja. Walaupun di kelas kami, Ghazwa Academy, kalau ada yang ikut kemarin kami buat di Jakarta, ini kadang-kadang 2 bulan sekali kita buat kelas bisnis ya, seminar sehari. Dari jam 8 sampai jam 5 sore, bicara masalah bisnis dan Islam saja. Itu kita jelaskan ini sebuah kelebihan buat Nabi. Ternyata masih 8 tahun sudah bekerja gitu ya. Berarti menandakan memang Islam adalah agama bergerak, agama produktif ya, dan agama kreatif. Di umur 21 tahun atau 25 tahun belum masuk pindah ke bisnis. Nah di situ mulai berkembang. Beliau alihkan dari profesi dari pengembala kambing menjadi ya seorang pebisnis gitu kan. Lalu sukses sampai menikah dengan Khadijah dan sampai masa kenabian ya, sampai masa kenabian 40 tahun. Nah itu di masa kenabian berdakwah kurang lebih 13 tahun di Mekah dari umur 40 sampai 53. Ini selama 10 tahun semuanya penolakan, dan orang yang menolak pertama itu paman kandungnya namanya Abu Lahab. Ya Allah sebutkan dalam surah Mas-Sad, tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu ya, itu paman kandungnya. Karena ada 4 orang paman Nabi hidup di masa kenabian, 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma, yang kafir adalah Abu Talib dan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini, Bapak Ibu sekalian, waktu itu anak laki-lakinya menikah dengan anak perempuannya Nabi. Waktu Nabi dinobatkan jadi Nabi dan mengikrarkan jadi Nabi, Abu Lahab langsung membenci tanpa sebab dan menyuruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuannya Nabi. Ini ujian, gitu kan? Ujian luar biasa. Waktu itu tiba-tiba anak Nabi jadi janda padahal orang-orang mulia. Walaupun nanti Allah SWT nikahkan anaknya dengan ya Utsman bin Affan. Tentu laki-laki yang lebih baik daripada anaknya Abu Lahab. Tapi itu ujian. Dan subhanallah, Allah karuniai anak, tadi saya sebutkan di kisahnya Khadijah. Dari Khadijah berapa anak? 6. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Laki-lakinya Qasim dan Abdullah. Ini meninggal, bayangkan ya, 6 ini anak, semuanya meninggal di masa hidup Nabi kecuali 1. Cuma Fatimah saja yang meninggal setelah Nabi meninggal. Semuanya meninggal. Termasuk Ibrahim dari istri yang lain bernama Maria meninggal juga di masa hidupnya Nabi. Siapa di antara kita teman-teman bisa nahan, sabar, punya anak 7, meninggal semua di masa hidup kita, cuma 1 yang hidup. Itu ujian yang berat. Karena Abdullah meninggal dan Qasim di masa hidup Nabi. Ibrahim juga anaknya dari istri yang lain Maria meninggal. Sampai waktu meninggal Ibrahim, setelah 2 kakaknya Abdullah dan Qasim meninggal, beliau tetesin air mata dan beliau mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali membuat Tuhan kami ridho. Maksudnya kami menerima ini. 4 anak perempuannya juga 3-nya meninggal di masa hidup beliau. Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Yang hidup cuma Fatimah. Jadi dari 7 anak, 6 meninggal di masa hidup beliau. Setelah 10 tahun berdakwah, ditopang oleh istrinya Khadijah yang kaya raya dengan hartanya dan dukungannya, meninggal. Pamannya Abu Talib yang dukung dakwah dalam kondisi dia kafir dan berdukung dakwah juga meninggal. Dikenal 10 tahun masa kenabian di Mekah itu, ya, itu dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Akhirnya Allah hibur Nabi dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan juga masuk Islamnya jin Nusaybin. Ini ada kisah kami sampaikan di Sirah Nabawi. Tapi ini ujian dalam hidup Nabi SAW. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Tahu cara hijrahnya kan? Bagaimana Nabi SAW melarikan diri. Tadinya mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy, tapi Allah selamatkan. Ini ujian. Di Mekah itu, sementara beliau tawaf, langsung dicaci maki. Beliau pernah sholat, dituangkan kotoran unta di atas kepala beliau. Pernah sholat, diinjak batang leher Nabi sampai susah bernafas. Gitu kan? Beliau pernah dikeroyokin oleh banyak orang Quraisy yang Abu Bakar datang lalu melawan orang Quraisy dengan pedangnya lalu mengatakan, apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Ya, jadi
Begitu ya, banyak sekali ujiannya. Sampai beliau hijrah ke Madinah harus sembunyi di Gar Thur ya, Gua Thur. Tadi kan kita ke Jabal Nur ya. Ada gua yang lain lawan arahnya Madinah, beliau sembunyi 3 hari di sana ya untuk menyelamatkan diri. Setelah tiba di Madinah sudah punya kerajaan ya. Beliau sudah punya, bahkan punya, setelah Khadijah meninggal punya beberapa orang istri. Nabi SAW memiliki 9 orang istri ya setelah Khadijah meninggal, dan ada semua hidup bersama beliau. Sauda ya, Juwairiyah, kemudian Sofia, banyak istri Nabi, Hafsah, Aisyah, semuanya istri Nabi mendampinginya. Sudah punya pasangan hidup, kemudian punya anak dari Maria Ibrahim, kemudian punya rumah, punya masjid, punya kerajaan semua. Apakah Nabi selamat dari ujian? Enggak. Masih disakiti oleh orang kafir. Ya, orang-orang munafik di Madinah menyakiti terus Nabi SAW. Kalau Bapak Ibu mendengarkan kajian sirah Nabawi kami tentang perang Tabuk ya, peperangan terakhir Nabi, itu beliau keluar 30.000 pasukan mengepung benteng Romawi di daerah Tabuk ya, sekitar 1 jam naik pesawat kalau dari Jeddah. Itu masih ada sampai sekarang peninggalan benteng Romawi di sana, tapi memang tidak terjadi peperangan. Karena waktu itu Heraklius, rajanya Romawi, tidak berani keluar menemui Nabi. Dia bilang sama pasukannya, ini yang di depan istana, di depan benteng kita ini adalah seorang Nabi. Kalau kita lawan pasti kita kalah. Karena Heraklius ini orang pendeta. Dia sempat masuk Islam lalu dia murtad, gitu kan. Maka tidak jadi perang antara Muslim Nabi sama orang-orang Nasrani, tapi para ulama mengatakan perang Tabuk adalah peperangan sebenarnya antara muslimin sama orang-orang munafik. Di tengah jalan sementara pulang ke Madinah, orang munafik buat masalah terus di perang Tabuk itu. Ya, ada sumber mata air, Nabi bilang, jangan ada yang sentuh ya, tunggu saya datang. Sumber air itu kalau Nabi sentuh, Nabi doakan akan bermanfaat bagi seluruh muka bumi ini. Orang munafik datang sengaja ngambil air mengganggu itu, sehingga mata air itu berkurang. Ya. Kemudian waktu unta Nabi hilang, Nabi bilang, coba cari unta saya. Ada orang munafik bilang apa? Ini aja yang mengaku Nabi, untanya aja hilang, dia nggak tahu. Padahal Nabi itu tuh raja, ya kan? Maka Nabi bilang, kenapa ya ada orang di antara kalian untaku hilang, lalu aku mengatakan carilah, dia mengatakan ini kayak mengaku sebagai Nabi. Ya, sementara unta saja hilang dia tidak tahu. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah aku adalah manusia biasa, dan sekarang Allah sampaikan wahyu kepadaku kalau untaku ada di lembah ini dan itu, terikat tali kekangannya di pohon, satu pohon, ambillah, dan ditemukan di sana. Di Madinah banyak sekali mereka sakiti Nabi SAW, banyak sekali. Tentang Nabi ajak perang Khandak, ya, perang Ahzab, terus mereka mengatakan, Nabi bilang kita akan menang, kita akan kuasai Romawi, kita akan kuasai. Orang munafik bilang apa? Ini Muhammad sudah gila, mana bisa kita menguasai Romawi sementara kita sendiri ya masih di sini kondisinya. Maksudnya kita ketakutan di sini kalau dikatakan kita akan menguasai Romawi. Jadi mereka suka menyakiti Nabi SAW. Jadi banyak sekali. Nah, ini semua ujian-ujian dalam hidup Nabi alaihi salatu wassalam ya. Jadi kalau kita mengingat musibah Nabi SAW, kita akan lihat musibah kita jadi kecil. Ya, ada ulama yang mengatakan karena memang kita bisa ambil pelajaran Nabi aja diuji, apalagi kita. Bisa juga memang secara letterlet. Kalau kita mulai mengenang kisah kayak tadi, hanya mengenangnya saja, maka sudah cukup membuat musibah kita jadi kecil. Kemudian teman-teman sekalian, yang kelima, ya, ini ada 6 tips dari kami ya. Yang kelima adalah, yakin akan ada solusi. Saya sudah bilang tadi, kalau ada garis start, ada finishnya ya. Tinggal bagaimana kita menikmati prosesnya. Kita menikmati prosesnya ya. Dan ini teman-teman sekalian, kita tidak perlu mengikuti sesuatu dengan keraguan, karena pondasi agama kita adalah keyakinan. Bapak Ibu, yang membuat maksimal pahala kita dapat kalau Anda yakin sama Allah. Misal contoh, saya umroh, keutamanya Ustaz sudah sebut, bisa menghilangkan kefakiran, bisa membersihkan dosa-dosa, dan segala macam, dapat pahala ini dan itu. Kalau tawaf dapat pahala pembersihan dosa, sholat di belakang makam Ibrahim seperti bebasin seorang budak dari anak Ismail, sa'i bisa dapat 70 pembebasan anak Ismail, ya. Semua itu yakin akan didapatkan. Sebagaimana kita yakin orang-orang kafir, orang munafik akan dihukum. Maka ini pondasi kita. Saya sampai buat Bapak Ibu sekalian tablik akbar khusus waktu itu di kota Makassar, judulnya saudaraku, inilah pondasi agamamu. Saya bahas masalah keyakinan teman-teman sekalian. Saya sarankan nanti Bapak Ibu masih di sini ya. Nanti sebentar pulang bisa klik logo kami Khalid Basalamah Official yang 3 juta sekian itu. Karena banyak orang menyerupai logo kami, cuma followernya tidak sebanyak itu. Jadi supaya nggak salah ya. Klik kemudian cari di playlist, cari judul saudaraku inilah pondasi agamamu. Itu saya bicara 2 jam lebih masalah keyakinan. Bapak Ibu akan bisa lebih banyak belajar dari situ insya Allah bagaimana memang kita harus yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini akan menenangkan hati kita.
Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kita yakin teman-teman sekalian dengan janji Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan maka ada kemudahan, dan inna ma'al usri yusra, pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Dan Nabi SAW mengatakan la yagliba usrun yusrain, tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena dalam ayat ini Allah ulangi dua kali kemudahan. Sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan sedikit saja perkataan salaf, ya. Ada mungkin 2 atau 3 saja perkataan salaf supaya kita lihat bagaimana mereka berpegang pada, ya, poin-poin yang kita sudah sampaikan tadi. Yang pertama perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apabila Allah menetapkan satu takdir, ya, keputusan, maka yang paling dicintai adalah meridhoi takdirnya. Misalnya kita sakit, kita diuji apa, kita harus tahu ini ujian, dan ujian pasti nggak enak, ya. Jadi nggak ada ujian enak gitu. Enak itu nikmat berarti. Kalau ujian namanya pasti nggak enak. Nah, kita ridho dulu dengan itu. Oh, Allah lagi uji saya. Tinggal kita pikirkan jalan keluarnya, ya. Kemudian yang kedua, perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini salah satu ulama tabi'in, dulu berkata begini. Dia berkata pada seseorang yang sibuk mengeluhkan cobaannya. Hampir semua orang dia sampaikan, saya mau cerita ya. Semua orang disampaikan masalahnya dia. Bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu kepada orang yang tidak memberikan rahmat kepadamu? Maksudnya bagaimana bisa kau keluhkan Allah kepada manusia? Sebagian juga ulama menimpali perkataan seraya mengatakan, kalau kita cerita sama manusia yang bukan ahlinya, ahli itu gini, sakit sama dokter. Dan kita cuma menyampaikan konsultasi kita. Masalah agama sama ustadz atau ustadzah. Kalau curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tuangkan semua cerita itu dalam sujud, dalam doa. Itu yang benar. Nah, di sini kalau kita mengadukan pada manusia, kita curhat sama manusia, maka kalau di depan mata kita itu adalah orang yang mencintai kita, kayak kedua orang tua misalnya, kita sebenarnya menambah beban. Khawatir malah masuk ke bab durhaka, gitu kan? Mereka jadi kepikiran, mereka jadi gini. Apalagi sebagian anak, subhanallah, lagi ada masalah cerita sama orang tuanya. Tapi kalau sudah baikan sama suami atau istrinya, tidak cerita sama orang tuanya. Para orang tua sudah kepikiran, gitu kan? Ini pernah terjadi di kerabat kami. Saya pada masalah datang ke orang tua kami cerita. Begitu selesai nggak pernah muncul-muncul. Tiba-tiba sudah gandengan tangan, sudah ada masalah. Nanti ada masalah baru kembali lagi. Ini membebankan orang-orang, gitu kan? Atau di depan mata kita musuh, maka dia senang mendengar itu. Dia pikir itu peluang. Oleh karena itu jangan cerita sama siapa-siapa. Salah satu ciri kaum salaf, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak pernah ditahu ujiannya, ya. Kecuali memang yang ujian itu semua orang dengar, itu lain. Tapi kalau orang tidak tahu, orang lihat seperti tidak punya masalah. Padahal sebenarnya masalahnya banyak. Itu ciri orang beriman. Kalau kita sudah tahu orang ini, setiap orang diceritakan, saya mau cerita sama kamu, tapi jangan cerita sama orang. Tapi dia cerita sama semua orang begitu. Ya sama juga bohong. Ada orang subhanallah jalan, maaf ini bahasa saya supaya mudah difahami, seperti tidak berbusana lagi Bapak Ibu sekalian. Karena semua masalahnya orang tahu. Karena semua orang diceritakan sama dia, walaupun dia titip pesan, jangan cerita ya. Tapi sudah 10 orang disampaikan. Apa pepatah bahasa Arab mengatakan, kurang lebih artinya ya, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau engkau titipkan kata-kata pada orang, pastikan bertambah. Kita tuh emas nih 1 kilo sama orang, nggak mungkin orang itu tiba-tiba tambahin buat kita ini 1,5 kilo, nggak mungkin. Tapi kalau kata-kata, saya cerita ya, kita cerita nih 10 kata, dia akan jadikan 12 nanti. Orang yang kedua 15, lagi tambah banyak. Jadi nggak bisa, ya. Oleh karena itu teman-teman kontrol diri kita. Ada sebagian salaf, matanya buta, nggak melihat sebelah kanan, nggak ada yang tahu kecuali tabibnya saja. Dia diam saja. Karena cerita sama orang juga nggak ada manfaatnya. Kalau orang dicintai maka jadi beban buat dia, kalau musuh maka jadi senjata. Jadi dia jarang seperti orang normal. Dia rahasiakan mata kanannya rusak. Ada satu anak muda berkeluh kesah dalam kehidupannya, lalu dipanggil sama dia. Sini kamu. Dipanggil di pengajiannya, dipanggil. Ini, kau lihat mata saya ini? Mata saya sudah 30 atau 40 tahun tidak melihat, tapi tidak ada yang tahu kecuali antara saya sama Allah, sama ada tabibnya dia yang pernah dia konsultasi saja. Jadi untuk apa kita cerita sama orang? Gitu kan? Nggak ada manfaatnya. Karena memang hanya Allah SWT yang bisa memberikan jalan keluar. Sebagian mereka berkata, barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpanya, maka sama saja dia sedang mengeluhkan penciptanya atau Robnya. Ini menandakan dia mengeluh kepada manusia ya, tidak akan memberikan jalan keluar. Seakan-akan mengatakan, coba lihat nih, Allah jahat sama saya, Allah uji saya. Seperti itu kalau dia mengeluh sama manusia. Oleh karena itu curhatnya hanya kepada Allah SWT. Kalau konsultasi nggak ada masalah. Saya cuma berbagi saja. Konsultasi itu gini ya.
Misal kita lagi sakit, kita bilang sama dokter, dok, kepala saya sakit sudah 2 hari. Apa obatnya? Itu konsul. Tapi kalau dok, saya cerita dulu ya dok, saya sudah 1 bulan ini nggak pernah sakit sih, gitu kan? Ya. Kemudian saya minggu lalu juga masih jalan-jalan sama keluarga saya, dan baru 2 hari lalu. Ini curhat namanya. Orang datang ke Ustadz biasa gitu ya, kalau datang kepada kami, Ustadz, kalau konsultasi gini, Ustadz, suami saya ucapin kalimat talak dalam keadaan emosi, jatuh nggak? Itu konsultasi. Kalau Ustadz, saya cerita dulu Ustadz ya, saya sudah 10 tahun nikah nggak apa-apa sih, gitu. Terus mulailah masuk kenangan-kenangan, suka dukanya, baru masuk ke masalah kalimat tolak. Ya, ini masalah ini. Ya, jadi curhat hanya kepada Allah saja. Mau paling aman begitu hadapi musibah, coba wudhu. Ini tips sederhana ya sebagai penutup. Coba wudhu. Sholat taubat 2 rakaat, jangan angkat kepala dari sujud kecuali sudah tuangkan semua. Coba tuangkan. Ya Allah begini, ya Allah begitu, ya Allah begini. Kuatkan hamba, memudahkan. Ya Allah kalau ini dosa, jadikan pembersihan dosa. Kalau ini murni ujian, berikan hambamu jalan keluarnya, pertolongan, tinggikan derajatku. Kita begitu. Selalu keluhkan. Maka itu adalah solusi yang terbaik. Ya, karena memang Allah SWT yang hanya bisa memberikan kita jalan keluar. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.